Setelah sebelumnya saya membuat reel tentang HP ini dan responnya cukup banyak ya. Artinya di beberapa kondisi HP ini masih sangat diminati. Cuman saya disclaimer dulu ya soal pengisian suara yang agak kurang baik. Hal ini dikarenakan karena saya menggunakan mikrofon bawaan HP. Dan di video kali ini saya akan memberikan review terkait dengan HP ini menurut saya pribadi ya, dan juga harganya guys. Langsung saja, HP ini saya bandrol seharga 3,5 juta saja. Bagi yang berminat silahkan cek di kolom komentar. Saya sertakan link Tokopedia, silahkan di check out dari sana. Ini adalah HP dari Huawei dengan desain yang futuristik yang dikeluarkan pada tahun 2019. Panelnya agak lain guys, menggunakan layar Super AMOLED dengan desain waterfall display. Menariknya, tidak seperti HP lain yang lengkungannya relatif sedikit. Lengkungan layar dari HP ini hampir menutupi sisi samping. Bahkan kalian tidak akan menemukan tombol volume di sana, karena HP ini menggunakan tombol volume virtual. Dan jika kalian lihat dari samping, icon-iconnya ini seperti terjun bebas ke bawah guys. Mantap gak tuh? Oke, sekarang kita beralih ke kondisi fisik dari HP yang saya jual, Huawei Mate 30 Pro. Yang pertama, slot SIM sudah gantian karena warnanya berbeda guys. Kemudian ada sedikit dent di pojok bawah, bisa kalian lihat ya, kecil banget. Bentar, saya close up biar lebih jelas ya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk back door atau tutup belakang, ini saya rasa sudah diganti ya. Karena tutup belakang warna hitam itu biasanya selaras dengan warna frame. Akan tapi, HP ini framenya berwarna agak kebiruan, yang artinya back door harusnya berwarna biru juga. Untuk fisik dan tingkat kemulusan, saya rasa ada di angka 90-95%. Kemudian kita beralih ke fungsinya. Oh iya, unit yang saya jual ini unit resmi ya, Huawei Indonesia, bukan unit Inter. Artinya emailnya aman, permanen, bebas reset, tidak bakal diblokir guys. Dual SIM bisa dipakai, lancar, semua kartu all operator. Kemudian untuk versinya, HP ini masih menggunakan MIUI 10.1 dan kabarnya versi tersebut masih bisa diinjek GMS atau Google Mobile Service. Sayangnya untuk unit yang saya miliki tidak ada opsi fingerprintnya guys. Entah karena gagal update atau mungkin LCD-nya sudah pernah diganti. Yang bisa saya pastikan untuk kualitas LCD-nya ori, bawaan sensor infrared untuk membuka kunci wajah masih lancar banget cuy, dan kondisi layarnya juga masih sangat mulus, bahkan tidak terlihat goresan sama sekali. Oke, sekarang kita akan membahas soal kelebihan dari HP ini. Yang pertama adalah layarnya cuy, memiliki bentang layar sebesar 6,5 inch dan beratnya yang mencapai hampir 200 gram. Menurut saya HP ini cukup besar dan juga berat coy. Dan berikut jika kalian ingin mengaktifkan tombol volume ya, tinggal mengetuk layar sebanyak 2 kali sampai tombol volume keluar. Untuk kualitas layarnya tidak bisa diragukan lagi, karena ini memang flagship, jadi sudah sewajarnya kualitas layar sangat diperhatikan oleh Huawei. Memiliki resolusi sebesar 1800 kali 2400 pixel. Yang bikin saya heran adalah HP ini satu-satunya HP dengan layar yang memiliki tombol volume virtual dan HP yang memiliki tingkat lengkungan layar yang ekstrim. Sayangnya saat saya melakukan tes rendering, ternyata HP ini belum memenuhi ekspektasi saya. Soal grafik, di settingan tertinggi 30.000 ikan hanya mendapatkan 3 fps saja. Padahal chipset dari HP ini mantep banget coy. Di Silicon Kirin 990, chipset yang sama yang dipakai P40 Pro atau P40 Pro Plus. Untuk skor Antutunya sekitar 700 ribuan saja. Satu hal yang saya suka dari prosesor ini, yaitu selain performanya yang gahar, HP ini juga adem suhunya coy. Untuk sosmed dan gaming ringan dalam jangka waktu yang cukup lama, suhunya masih tergolong adem. Dan menurut saya pribadi, OS Huawei ini adalah salah satu OS terbaik. Ya gimana ya, coba kalian lihat, HP jadul keluaran tahun 2019 masih bisa menjalankan aplikasi dengan semulus ini. Sayangnya HP ini hanya dibekali refresh rate sebesar 60 Hz saja. Tapi meskipun begitu, untuk scrolling, pindah aplikasi, terasa lancar banget guys. Menurut kalian kira-kira worth it gak HP ini dibeli di harga 3,5 juta di tahun ini dibandingkan dengan HP-HP zaman sekarang ya?
Seharga segitu kalian bisa mendapatkan Poco X6 Pro 5G guys. Dan jika dibandingkan dengan HP ini, menurut kalian lebih worth it yang mana nih? Oke, sekarang kita beralih ke hal paling menarik dari HP ini, yaitu kameranya. Jadi HP ini menggunakan 4 buah lensa kamera. Yang pertama adalah lensa utama, yang kedua lensa ultra wide, kemudian lensa telefoto dan deep sensor guys. Cukup lengkap ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Soal hasil, saya berikan sedikit informasi ya. HP ini pada tahun 2019 menduduki peringkat pertama dengan kualitas HP terbaik versi DxO Mark. Itu kan dulu bang, 6 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan tahun ini? Kira-kira masih worth it nggak? Masih bisa bersaing dengan HP-HP zaman sekarang? Atau justru malah ketinggalan zaman? Langsung saja berikan foto-foto yang saya ambil dan silahkan nilai sendiri. Ini saya post tanpa melalui proses editing sama sekali. Kira-kira hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kemudian untuk soal perekaman video, kira-kira hasilnya seperti ini. Ini saya set di 1080 60 fps. Dan ini merekaman di mode ultra wide. Kemudian ini saya merekam menggunakan kamera depan. Oke, dan itu tadi adalah sedikit review singkat dari HP yang saya jual, Huawei Mate 30 Pro. Saya jual murah saja, hanya 3,5 juta. Bagi kalian yang berminat, silahkan cek di kolom komentar. Saya sertakan link di sana. Silahkan di check out langsung guys. Dan akhir kata, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.